Ini adalah Pantai Wawo, di mana kurang lebih 150 meter dari pantai ini ada danau. Ada danau yang terkenal dengan Danau Biru. Di tempat ini kita naik. Kita lihat di jalan juga ini ada. Ini di pantai cukup bagus pantainya. Ada tanjung, kemudian ada pasir putih. Pasir putih. Jadi ada tanjung, ada bebatuan di ujung tanjung situ. Kemudian ini di musim barat cukup kencang anginnya dan ombak sampai merusak bangunan-bangunan yang ada di sini di pinggir pantai. Ini menaiki tangga yang cukup terjal, namun pendek. Ya, pendek. Ya, kita lihat tangganya. Kita menoleh lagi ke pinggir pantai dari bawah. Ya, kami parkir mobil di bawah. Kita lihat cukup indah pemandangan yang ada di sini. Dan di sekitar danau ini ada juga yang dibangun gazebo-gazebo. Ini persiapan untuk tempat peristirahatan para tamu. Dan ini di danaunya diberikan lantai. Dan tempat ini masih dijaga oleh masyarakat. Jadi kita lihat dari sini, danau sudah mulai nampak dari tempat ini, dari ketinggian. Ya, kita lihat danaunya dan pengunjung di bawah ada pelataran yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk pengunjung. Ya, kita lihat. Ini cukup indah danaunya dan betul-betul warnanya biru. Seperti warna laut yang dalam. Kita lihat danau ini. Kemudian penataan tempat ini ada pelataran yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian pinggir danau juga sudah dipagari pipa besi. Di sini kita lihat teman-teman, cukup luas danau. Ya, ini tebing, ada tebing yang kita lihat. Kemudian ya, kita eksplor sampai ke ujung danau. Kolam ini diperkirakan luasnya sekitar 40 kali 60 meter. Ya, dan cukup jernih, dalamnya sampai kelihatan. Kita lihat sampai kedalaman. Ya, yang kelihatan itu mungkin sekitar kedalaman 3 meter, dan di tempat sana menurut masyarakat itu sekitar 10 meter. Jadi ada tempatnya yang agak landai, dan di sini ada penyewaan. Sini ada penyewaan untuk snorkeling, bisa snorkeling, ada kaki katak, kemudian ada pakaian yang dipersewakan, kemudian ada juga mask ya, untuk snorkeling. Kalau di sini penyewaannya Pak, satu apa pasang? Satu paket celana dengan jadi celana kemudian alat snorkeling, kemudian dengan kaki kataknya, tambah dengan ini pelampung 15, berarti 75. Oh, untuk HP. Jadi ini juga ada tempat untuk HP supaya HP bisa dibawa menyelam. Itu kita bisa lihat di dalam danau itu apa yang ada di alam itu. Jadi cukup
Kemudian ada juga penyewaan ban. Jadi bagi pengunjung yang mau menyewa ban juga di sini, bannya berapa Pak? 15.000. Jadi ban 15.000, kemudian pelampung juga 15.000. Kalau alat-alat snorkeling itu sekitar 60.000 satu paket. Satu paket itu dapat kaki katak, kemudian dapat celana, dapat kacamata snorkeling dengan pipanya. Jadi kita lihat di sini tempat-tempat ini, kita mudah-mudahan yang menonton video ini bisa datang ke sini untuk berenang, dan ini aman Pak. Di bawah sini aman, tidak ada binatang-binatang buas. Tidak ada binatang buas seperti buaya atau kadal atau apa. Tidak ada ular di sekitar sini juga tidak ada. Jadi menurut pengakuan yang menjaga tempat ini, yang mengeksplor ini tidak ada binatang dan cukup jernih. Cukup jernih. Mudah-mudahan ya kita mendekat, dan ikan ada juga jenis ikan air tawar. Ini air tawar. Payau. Oh, itu kita lihat saking jernihnya sampai kelihatan ikan-ikan yang berenang di sekitar ini. Jadi sangat jernih sekali. Ini ada beberapa biota yang ada di sini. Ada jenis bawal, kemudian ada ikan-ikan laut yang belang-belang. Itu kita lihat cukup cantik. Kita lihat ya, ikannya cukup. Kita bisa lihat saking jernihnya ikan yang ada di sini. Kita bisa lihat. Ya, inilah Danau Biru yang terkenal, Danau Biru di Kolaka Utara. Desa Walasiho, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara. Ini kita lihat, saudara-saudara, cukup cantik tempatnya dan cukup unik. Sangat dekat dari jalan, kurang lebih 1 kilometer, 1,5 kilo dari jalan raya. Dan tempat ini sangat dekat ya. Tempat Danau Biru ini ada berdekatan dengan sungai terpendek di dunia, yaitu Sungai Tamburasi. Cuman Tamburasi itu berada di kabupaten lain, walaupun ini berdekatan. Jadi ujung kabupaten ketemu dengan ujung kabupaten, antara Kabupaten Kolaka dengan Kolaka Utara, itu ujungnya. Jadi jarak dari danau ini ke Tamburasi itu kurang lebih 3 km. Jadi jarak dari tempat sungai terpendek di dunia, yaitu Sungai Tamburasi yang berada di Kabupaten Kolaka, itu kurang lebih 3 km dari danau ini. Danau ini ya, kita lihat. Ini cukup jernih dan cukup indah. Saudara-saudara, apabila ada waktu, ada rezeki, upayakan untuk datang ke tempat ini dan bisa melihat pemandangan bawah laut, biota laut. Ini sangat indah dan sangat jernih. Kedalamannya bermacam-macam, mulai dari 30 cm sampai kedalaman lebih 10 meter. Ya, lebih 10 meter. Sumber airnya ini dari bawah bebatuan ini. Kemudian sebagian apabila airnya pasang, juga air laut pun bisa masuk ke sini. Makanya airnya air tawar bercampur dengan air laut, itu jadi payau. Ini kita lihat bangunan tempat berdiri itu. Ini pun sudah bangunan kokoh, sangat kokoh. Kita lihat. Kita lihat, sangat cantik dan sangat indah, saudara-saudara.
Dilihat tempat ini ada juga tempat memanjat tebing bagi climber bisa memanjat tebing ke tempat itu. Ya, ke tempat itu di atas ada spanduk, di ujung ini ada spanduk. Kadang-kadang anak-anak yang di sekitar sini kalau mau manjat atau climbing, kemudian pada saat air pasang, dia bisa lompat dari ketinggian itu, kurang lebih 30 meter ketinggiannya, itu melompat turun sampai ke dasar air ini. Pada saat air betul-betul pasang. Jadi Pak Tahir kalau air pasang sampai di mana air? Sampai di sini, pasang yang tertinggi, di tangga keempat. Jadi kita bisa lihat bapak-bapak ini tangga ini. Jadi kalau airnya surut, kita bisa jalan-jalan keluar di pinggir laut. Di sana ada lubang, itu tembus dengan pantai. Jadi di sana ada gua. Apabila surut, betul-betul surut, kita bisa jalan kaki. Jadi yang di kedalaman ini kita bisa jalan kaki keluar sampai tembus ke pantai. Ini unik sekali, ini sangat-sangat unik tempat ini. Jadi kita bisa sampai ke pantai tembus lewat gua itu. Padahal kalau kita melihat ini cukup dalam, ini kurang lebih 10 meter kedalamannya. Dan ini pun dari dasar, posisi ketinggian ini masih ada 4 anak tangga. Ketinggian anak tangga dari dasar air ini kurang lebih 1 meter. Kurang lebih 1 meter, kita lihat dari sini 1 meter sampai ke tangga yang keempat ini. Dan di tangga yang keempat ini, itulah puncak air apabila airnya naik. Jadi biasanya di 15 bulan atau di bulan purnama itu air ketinggiannya sampai sini. Tapi kalau misalnya 8 air berada di kisaran 8 atau 22 bulan, itu biasanya bisa kita melewati tempat itu. Ini demikian kita bisa explore tempat ini. Terima kasih Pak Tahir. Kalau misalnya ada yang datang ke sini, kira-kira Pak Tahir punya nomor HP yang bisa dihubungi? Berapa Pak? 082 349 966 036. Pak Tahir ini adalah orang yang asli Makassar, di Jalan Syekh Yusuf, perbatasan antara Goa Makassar. Dia sudah cukup lama di tempat ini, jadi sudah 7 tahun menjaga tempat ini, dan beliaulah yang mengelola tempat ini beserta teman-teman yang ada di sekitar ini. Ya, demikianlah yang kami laporkan dari Danau Biru. Mudah-mudahan semua pemirsa yang punya kesempatan, punya rezeki untuk datang berkunjung ke tempat ini, lihatlah dunia. Tidak ada guna Anda kaya kalau tidak menginjak tempat-tempat yang terindah di dunia. Demikian kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.